tentang sang pahlawan nasional, juga tentangku sang pejuang asal. Terlahir di Jepara, kemudian menghembuskan nafas di Rembang. Kau sang pelopor kebangkitan perempuan pribumi, sedangkan aku masih merangkak mengejar impian untuk dapat mengabdi pada negeri. Kau memperjuangkan wanita, kau bekerja keras. Lalu apa yang terjadi saat ini? Apa yang terjadi saat ini? Apa yang terjadi saat ini? Mari bernostalgia tentang sebuah perjalanan. Aku perempuan, namun aku tidak sehebat dan sekuat perjuanganmu. Aku perempuan, namun belum dapat mengabdi kepada negerimu. Namun hembusan nyanyian motivasimu menjadi pembakar diri untuk tetap berjuang. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Dimanapun bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Perempuan haruslah tetap bekerja keras, kerja cerdas dan berjuang dengan usaha yang keras, seperti perjuangan ibu kita Kartini yang telah melewati badai dan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dibana Lusna. Tempat tanggal lahir Bondowoso 6 Agustus 2006. Alamat Pujer Bondowoso, kelas seri 10 asrama NK16. Hobi membaca, moto jalani, pahami, nikmati dan syukuri. Life, understand, enjoy and be grateful. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Raden Ajeng Kartini, yang dimana nama itu tidak asing bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena Raden Ajeng Kartini adalah wanita yang sangat terkenal di Indonesia, guys. Dialah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat atau dikenal sebagai R.A. Kartini. Beliau sangat dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang dikenal gigih sebagai pejuang emansipasi wanita di Indonesia ketika ia hidup. Wah, keren banget kan ya guys ya. Terus di sini saya mempunyai biodata lengkap tentang Raden Ajeng Kartini. Bisa kita baca, nama lengkap Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat, dikenal dengan R.A. Kartini. Lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879. Wafat di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904. Berarti Raden Ajeng Kartini ini hidup selama 25 tahun guys. Berarti dia tuh masih muda ya gitu. Agamanya Islam. Orang tua Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat, ini ayahnya. Terus M.A. Ngasirah, itu ibunya. Saudara Raden Slamet Sostroningrat, Sosrobusono, Raden Ajeng Sulastri, Sosrokartono, Raden Ajeng Rukmini, Raden Ajeng Kardinah, Raden Ajeng Kartinah, Raden Muljono, Raden Ajeng Sumatri, Raden Rawito. Suaminya adalah Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Anak Susalid Jojo Diningrat. Buku yang pastinya pasti kalian kenal ya, masa gak tahu sama bukunya Raden Ajeng Kartini, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Pasti kalian gak asing kan sama buku itu. Terus gelar pahlawan nasional, biografi Raden. Terus ini ada biografi Raden Ajeng Kartini. Masa kecil Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Dan kalian pasti tahu kan, setiap tanggal 21 April kita masih memperingati hari lahir Kartini. Makanya di Indonesia banyak banget tuh guys, seperti ada, kita juga di SMA juga ada gitu sebagai peringatan. Kan kita kan sebagai wanita gitu, jadinya kita itu membuat acara besar-besaran tentang Raden Ajeng Kartini, dimana pernah sampai dari lokasi selatan sampai ke depannya SMP Ibrahim 3. Keren banget kan ya guys ya. Makanya silahkan kalian bisa mengunjungi SMA kami jika kalian ingin tahu tentang acara-acara kami. Lanjut ya. Terus mengenai sejarah Raden Ajeng Kartini dan kisah hidup Kartini. Ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia memperoleh gelar Raden Ajeng di depan namanya. Wah, udah keren banget ya keluarganya gitu.
Kartini dan keluarganya. Gelar itu sendiri Raden Ajeng dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsawanan yang dipergunakan adalah Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Jadinya ketika Raden Ajeng Kartini itu sebelum menikah masih Raden Ajeng. Ketika sudah menikah maka diganti dengan Raden Ayu. Itu kan menurut tradisi Jawa. Ayahnya bernama Sasroningrat, putra dari Pangeran Aryo Jondronegoro yang keempat, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Beliau ini merupakan kakek dari Raden Ayu Kartini. Ayahnya Sasroningrat merupakan orang yang terpandang sebab posisinya kala itu sebagai Bupati Jepara. Wah, keren banget ya ayahnya. Ibu Kartini yang bernama Ngasirah, beliau ini merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Telukawur, kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Bahkan ada yang mengatakan bahwa silsilah Raden Ajeng Kartini berasal dari kerajaan Majapahit, dilihat dari keturunan ayahnya. Keren banget kan ya guys. Terus Ngasirah sendiri bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa. Oleh karena itu, peraturan kolonial Belanda ketika itu mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Maaf. Hingga akhirnya ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Werjan yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura ketika itu. Raden Ajeng Kartini diketahui ia memiliki saudara berjumlah 10 orang yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Ia sendiri merupakan anak kelima, namun ia merupakan anak perempuan tertua dari 11 bersaudara. Pendidikan Raden Ajeng Kartini. Mengenai riwayat pendidikan Raden Ajeng Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di LS. Di sinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Sebab ketika itu, menurut kebiasaan ketika itu, anak perempuan harus ditinggal di rumah untuk dipingit. Pemikiran Raden Ajeng Kartini, meskipun berada di rumah, ia aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Wah, ini emang jiwa-jiwa keren ya. Sebab beliau juga fasih dalam berbahasa Belanda. Dari sinilah kemudian ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, serta buku-buku yang ia baca. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Raden Ajeng Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya yang berbahasa Belanda. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul The Style Cracks, karya Van Eden, Augusta de Witt. Saya gak tahu ya cara baca. Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu. Raden Ajeng Kartini. Ia juga membaca berbagai roman-roman beraliran feminis yang kesemuanya berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan surat-surat cinta. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu, pengetahuan dan kebudayaan. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi menurutnya. Seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Pada tahun 1903, pada saat Raden Ajeng Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia dinikahkan dengan Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat yang merupakan seorang bangsawan dan juga Bupati Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Wah, ini nih poligami yang sebenarnya. Suami Raden Ajeng Kartini yakni Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat memahami apa yang menjadi keinginan istrinya itu. Jadinya pengertian tugas suaminya kepada istrinya, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Sekolah itu terdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. Raden Ajeng Kartini diketahui menikah dengan Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat.
Anak Raden Ajeng Kartini kemudian lahir dan diberi nama Susalit Djodjodiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, Raden Ajeng Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904 di usianya yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangannya, kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang, kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa Raden Ajeng Kartini. Yayasan tersebut milik keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis di era kolonial Belanda. Sepeninggal Raden Ajeng Kartini, kemudian seorang pria Belanda bernama Abendanon yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, yang mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh Raden Ajeng Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa ketika itu. Dari situ kemudian disusunlah buku yang awalnya berjudul Door Disternis Torchlight yang kemudian diterjemahkan dengan judul dari Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911. Dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan yang kelima terdapat surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Pemikiran-pemikiran yang diungkapkan olehnya kemudian banyak menarik perhatian masyarakat ketika itu, terutama kaum Belanda, karena yang menulis surat-surat tersebut adalah wanita pribumi. Pemikirannya yang banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu, seperti W.R. Supratman. Beliau kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Inilah yang menjadi salah satu prestasi dari Raden Ajeng Kartini. Atas jasa Raden Ajeng Kartini, Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Keputusan itu menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini. Coba kita lihat-lihat ya. Nah, seperti ini guys contoh-contohnya peringatan hari lahir Kartini atau yang disebut dengan Hari Kartini setiap tanggal 21 April dan dirayakan oleh semua rakyat Indonesia gitu. Jadinya berbagai macam-macam yang dikelola gitu sama semua masyarakat Indonesia, entah ada lomba atau seperti memperingati, membuat acara dan sebagainya. Perdebatan surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Banyak perdebatan serta kontroversi mengenai surat-surat yang ditulis oleh Kartini, sebab hingga saat ini sebagian besar naskah asli surat Kartini tak diketahui keberadaannya. Jejak keturunan Abendanon pun sulit untuk dilacak oleh pemerintah Belanda. Banyak kalangan yang meragukan kebenaran dari surat-surat Kartini. Ada yang menduga bahwa Abendanon melakukan rekayasa surat-surat Kartini. Kecurigaan ini didasarkan pada buku Kartini yang terbit saat pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda ketika itu. Ia juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda ketika itu. Selain itu, penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar juga banyak diperdebatkan. Pihak yang tidak begitu hanya tidak merayakan Hari Kartini saja, namun merayakannya bersama dengan Bu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih, sebab masih ada pahlawan wanita lain yang tidak kalah hebat perjuangannya dengan Kartini, seperti Dewi Sartika, Cut Nyadien, Marta Kristina, dan lain-lain. Menurut sebagian kalangan, wilayah perjuangan Raden Ajeng Kartini hanya di Jepara dan Rembang saja. Kartini juga tidak pernah mengangkat melawan penjajah kolonial. Seperti diketahui, sebelum wafatnya Raden Ajeng Kartini mempunyai seorang anak bernama Raden Muhammad Susalit Djodjodiningrat, hasil pernikahannya dengan Adipati Aryo Singgih Djodjodiningrat. Anak Kartini bernama Susalit Djodjodiningrat sempat menjabat sebagai mayor jenderal pada masa kependudukan Jepang. Ia kemudian mempunyai anak bernama Raden Muhammad Budi Setio Susalit yang kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Rai Sri Biatini Budi Setio Susalit. Dari hasil pernikahannya tersebut, beliau mempunyai 5 orang anak.
Ya, 5 orang anak ini adalah cicitnya Raden Ajeng Kartini, yang masing-masing bernama Raden Ajeng Kartini Setiawati Sosalit, kemudian Raden Muhammad Kartono Budiman Sosalit, Raden Ajeng Rukmini Sosalit, Raden Muhammad Samingun Bawadiman Sosalit, dan Raden Muhammad Rahmat Harjanto Sosalit. Film Raden Ajeng Kartini. Kisah dari perjuangan Raden Ajeng Kartini sudah pernah diangkat ke layar lebar. Seperti kemarin, kita setiap ada Hari Kartini pasti di layar lebar juga ada filmnya gitu. Atau enggak ketika pas waktu 17 Agustus, pasti di TV-TV itu juga ada mengangkat tentang kisahnya Raden Ajeng Kartini. Salah satunya adalah tercatat sudah ada 3 film yang mengangkat mengenai biografi Raden Ajeng Kartini, seperti film berjudul Raden Ajeng Kartini yang dibuat pada tahun 1984. Film itu menceritakan Kartini memperjuangkan emansipasi kaum wanita pada masanya. Kemudian ada juga film yang berjudul Surat Cinta Kartini yang dibuat pada tahun 2016. Dan yang terbaru berjudul Kartini, sebuah film dirilis pada bulan April 2017 yang mengisahkan sosoknya. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan sosok Kartini diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Buku-buku Raden Ajeng Kartini yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, Surat-Surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya, Letters from Kartini and Indonesian Feminist 1900 sampai 1904, Panggil Aku Kartini Saja, karya Pramudia Anantatweer Kartini, Surat-Surat kepada Nyai Raden Muhammad Abendanon, Mandri dan suaminya, Aku Mau, Feminisme dan Nasionalisme, Surat-Surat Kartini kepada Stella Zihendelar 1899 sampai 1903. Dari sekian ya informasi mengenai profil dari biografi Raden Ajeng Kartini secara singkat. Semoga informasi yang berupa sejarah maupun profil singkat Kartini ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, di sini ada kesimpulannya bahwa Raden Ajeng Kartini adalah putri Indonesia yang sejati, putri yang mulia, mau membela kaumnya demi keadilan pendidikan atas perempuan-perempuan Indonesia agar dapat berguna bagi NKRI di masa depan nanti, dan agar kita mencintai Indonesia, tanah air kita. Dan kita sebagai perempuan Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini, kita harus rajin bersekolah sebagai apresiasi kita mengenang Raden Ajeng Kartini yang sudah bersusah payah untuk mendirikan sekolah wanita, sehingga di zaman sekarang sudah banyak para kaum wanita pribumi yang menjadi orang-orang terpandang. Cukup sekian secara singkat Raden Ajeng Kartini yang saya bacakan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini,